Di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, pagi hari selalu dimulai dengan rutinitas sederhana. Namun di balik kesederhanaan itu ada cerita tentang perjuangan cinta dan juga harapan. Mas, sarapannya udah siap. Dan lupa bawa bekalnya juga ya. Aku bikin nasi goreng spesial nih. Iya, aku bawa. Mau masak apa hari ini? Cuma nasi goreng, Mas. Maaf, nggak ada yang spesial. Nggak apa-apa, yang penting kenyang. Tapi ya kalau ada uang lebih, mungkin kita bisa makan yang lain. Udah lama nih nggak makan daging. Ayah, lihat gambarku. Aku gambar rumah yang gede. Ada taman, ada kolam ikan juga. Wah, bagus nak. Tapi rumah gede. Ayah belum bisa janji ya. Kita kan masih di sini soalnya, di rumah kecil ini. Tapi kenapa kita nggak bisa punya rumah besar kayak tetangga di ujung jalan ya? Mereka kan punya mobil juga. Alia, nggak semua orang sama. Tapi kita tetap bahagia kan? Yang penting kita bertiga bareng-bareng. Resti selalu berusaha menyembunyikan kecemasannya, tapi kehidupan yang sulit selalu menjadi bayangannya di setiap langkah mereka. Di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, pagi hari selalu dimulai dengan rutinitas sederhana. Namun di balik kesederhanaan itu ada cerita tentang Assalamualaikum, aku pulang. Halo Mas, kamu capek ya? Aku udah siapin makan malam. Yuk kita makan bareng. Ini lagi-lagi nasi sama tempe. Aku ngerti kita susah, tapi makan ini terus tiap hari, gajiku habis kemana sih? Aku udah coba atur sebaik mungkin Mas. Semua buat bayar kontrakan, listrik, sama kebutuhan Alia. Kalau ada lebih, aku pasti masakin yang lebih enak. Iya, tapi coba dong lebih pintar lagi. Masa tiap bulan begini terus? Aku kerja keras loh, tapi rasanya uang itu nggak cukup buat apa-apa. Ayah, kenapa marah sama ibu? Gak apa-apa nak, ayah cuma lagi capek. Ayo kamu main lagi ya. Aku cuma mau semuanya cukup Mas. Aku juga gak mau susah. Kadang kata-kata yang terucap tidak seberat beban di dalam hati. Resti hanya bisa menahan perasaan, berharap esok hari bisa membawa perubahan. Pagi Mbak Resti, rajin banget nyapu pagi-paginya. Pagi Mas Doni. Iya biasa, biar halaman yang gak kotor. Kelihatannya kamu capek banget ya Mbak. Kamu baik-baik aja kan? Ah gak apa-apa Mas, mungkin cuma kurang tidur aja. Mbak Resti, aku ngerti kamu gak mau cerita. Tapi kalau ada yang bisa dibantu bilang aja ya. Aku tahu hidup ini gak gampang. Dulu aku juga pernah kok di posisi yang sama. Kadang aku cuma bingung Mas. Gaji Mas Jaja pas-pasan, tapi kebutuhan banyak banget. Aku udah coba hemat, tapi rasanya tetap kurang. Kamu tahu ndak, dulu aku juga pernah bingung kayak gitu. Tapi akhirnya aku coba mulai usaha kecil-kecilan. Awalnya cuma jual gorengan di depan rumah, tapi lama-lama jadi tambah pemasukan loh. Tapi Mas, aku nggak tahu mulai dari mana. Aku nggak punya modal, nggak punya pengalaman. Aku juga cuma lulusan SMP, nggak bisa apa-apa. Oh alah, ndak usah takut. Mulai dari yang kecil aja dulu. Mbak bisa coba bikin apa yang Mbak bisa. Jual ke tetangga dulu. Kalau udah jalan, baru nanti kita cari cara buat kembangin. Makasih Mas Doni, mungkin aku coba pikirin itu. Terkadang nasihat sederhana ini bisa menjadi awal dari perubahan besar. Meski masih ragu, Resti mulai melihat secercah harapan di tengah kesulitan hidupnya. Resti, lama gak kelihatan belanja di sini. Mau cari apa hari ini, Nok? Pagi Bu Nur. Iya, saya lagi cari sayur buat masak. Tapi ya seadanya aja dulu Bu. Uangnya lagi pas-pasan. Kamu kelihatan capek banget, Resti. Ada apa? Lagi banyak pikiran ya? Sebenarnya iya Bu. Saya lagi bingung banget. Gaji suami saya itu Bu cuma cukup buat makan sama bayar kontrakan. Rasanya nggak pernah cukup buat hidup lebih baik. Alia juga udah mulai nanya-nanya kenapa kita nggak bisa beli mainan kayak temen-temennya. Bener ngerti Resti, kamu masih muda, baru punya anak kecil, pasti banyak tantangannya. Dulu, Bu Nur juga pernah ngalamin hal yang sama. Waktu itu suami Bu Nur kerjanya nggak menentu, kadang ada, kadang enggak. Anak-anak masih kecil, sekolah juga butuh biaya, tapi hidup harus terus jalan kan. Lalu gimana Bu? Kok sekarang Bu Nur bisa buka lapak kayak gini? Awalnya susah Resti, Bu Nur cuma punya sedikit uang, tapi waktu itu Bu Nur mikir kalau nunggu suami aja sampai kapan kita bisa maju. Akhirnya Bu
Bu Nur mulai bikin kue tradisional kecil-kecilan. Jualannya ya di pasar ini juga. Alhamdulillah, lama-lama laku. Jadi bisa buka lapak deh. Bikin kue, Bu. Tapi saya nggak jago masak, apalagi bikin kue yang enak. Mana mungkin saya bisa jualan kue kayak Bu Nur. Resti, gak ada yang langsung jago. Semua orang mulai dari nol kok. Bu Nur juga dulu gak bisa masak apa-apa selain nasi goreng. Tapi karena tekad dan kepepet, semuanya bisa dipelajari. Kamu itu cuma butuh niat dan kemauan. Gak usah langsung besar, mulai aja dari yang kecil dulu. Tapi saya takut, Bu. Gimana kalau saya gagal? Nanti modalnya malah habis, nggak balik lagi. Resti, gagal itu biasa. Semua orang pernah gagal. Tapi kalau kamu gak pernah nyoba, gimana kamu tahu hasilnya? Daripada terus-terusan bingung dan ngerasa kekurangan, kenapa gak dicoba dulu? Bu Nur bisa bantu kamu. Datang aja ke rumah sore ini. Kita bikin kue bareng. Nanti Bu Nur ajarin kue tradisional yang modalnya kecil tapi laris di pasar. Bu, beneran gak ngerepotin. Saya takut malah ganggu waktu Bu Nur. Hehe, gak ada kata repot kalau niatnya nolong orang, Resti. Bu Nur udah tua, tapi seneng kalau bisa berbagi pengalaman sama yang lebih muda. Kamu datang aja, bawa semangat, gak usah mikir terlalu banyak dulu. Makasih banyak Bu Nur. Saya benar-benar nggak tahu harus bilang apa. Insya Allah nanti saya datang. Nah, ini sayurnya. Kamu masak yang enak ya. Tapi jangan lupa, sore ini ke rumah. Kita mulai langkah kecilmu buat bantu keluarga. Kadang jawaban dari kesulitan hidup datang dari tempat yang tak diduga. Di tengah pasar yang ramai, Resti menemukan secerca harapan. Pertemuannya dengan Bu Nur menjadi awal dari langkah kecil yang akan mengubah segalanya. Ibu, ayah pulangnya masih lama ya? Sebentar lagi kok, ayah udah jalan pulang. Resti, aku mampir sebentar boleh kan? Aku bawain gula sama tepung. Katanya kamu mau belajar jual kue. Ida, sini-sini. Ya ampun, makasih banget kamu bawain ini. Kamu tahu nggak Resti? Aku juga lagi coba jualan kecil-kecilan. Kita ini sama-sama susah, jadi harus saling bantu. Kamu mau bikin kue apa buat jualan besok? Bu Nur ngajarin aku bikin kue tradisional tadi sore. Gampang sih bikinnya. Wah, udah bisa bikinnya dong. Nih, aku kasih bahan buat kamu. Semangat ya jualannya besok. Makasih banyak ya Ida. Kamu emang sahabat terbaik yang selalu support aku. Di tengah kesulitan, sahabat adalah pelipur-lara. Ida datang membawa lebih dari sekedar bahan kue. Ia membawa harapan dan juga semangat baru untuk Resti. Aku pasti bisa. Ini buat Alia, Mas Jaja, buat hidup yang lebih baik. Resti tahu ini baru langkah awal, tapi malam itu ia merasa sudah melakukan sesuatu yang berarti untuk keluarganya. Resti, jangan takut. Senyum aja ke pembeli. Kalau ada yang tanya, bilang ini kue buatan sendiri. Orang suka yang higienis dan enak tentunya. Hehehe. Iya Bu, aku coba ya. Alhamdulillah Bu, lumayan juga hasilnya. Ini lebih dari yang aku kira. Nah kan, aku bilang juga kamu pasti bisa kok. Besok coba bikin lagi. Lama-lama kamu akan terbiasa, Nok. Perjalanan Resti baru saja dimulai. Dengan langkah kecil ini, ia membuka pintu menuju harapan dan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Permisi Bu, ini kue buatan sendiri yo. Iya Mas, buatan sendiri. Baru aja mulai jualan beberapa hari ini. Wah, kelihatannya enak banget. Kalau boleh saya beli satu buat dicoba ya. Boleh Mas, silakan dicoba. Baru selesai dibuat tadi malam. Nyam 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 nyam. Wah, ini enak banget Bu, serius rasanya kayak gini. Harusnya bisa laku keras. Bukan cuma di pasar, tapi juga di tempat lain. Ah, saya nggak ngerti Mas. Yang penting laku di sini aja udah cukup buat saya. Bu, zaman sekarang tuh ada yang namanya media sosial. Kalau kue ini difoto bagus, dijual online, saya yakin bisa laku lebih banyak lagi. Banyak orang yang suka makanan tradisional, tapi mereka nggak tahu mau beli di mana.
gimana? Apalagi sekarang pedagang-pedagang kue tradisional udah pada mulai punah, Bu. Tapi saya nggak ngerti soal begituan, Mas. Saya cuma ibu rumah tangga biasa. Gak apa-apa, Bu, saya bisa bantu. Kalau ibu mau, saya fotoin kuenya sekarang. Nanti saya buatkan akun media sosial untuk ibu mulai jualan online. Gimana? Kalau Mas nggak keberatan, saya sih mau. Makasih banyak, Mas. Pertemuannya dengan Dimas, seorang konten kreator, telah membuka pintu baru dalam perjalanan usaha Resti. Inovasi dan kreativitas menjadi kunci menuju kesuksesan yang lebih besar. Malam itu, suasana dapur rumah kontrakan penuh dengan kesibukan. Bahan-bahan kue tergeletak di mana-mana. Sesekali, ia mencoba tersenyum kecil mengingat pesan pelanggannya yang memuji rasa kuenya. Pintu dapur terbuka dengan suara keras. Jaja masuk dengan seragam satpamnya yang kusut. Wajahnya terlihat sangat lelah. Ia memandang kekacauan itu, berharap mencium aroma masakan seperti biasa. Tapi kali ini yang ada hanyalah aroma kue panggang. Wajah Jaja langsung berubah kesal melihat hal itu. "Aku pulang. Mana makan malamnya? Aku capek banget hari ini." Maaf Mas Jaja, aku belum sempat masak. Aku lagi nyelesain pesanan ini. Kamu tunggu sebentar ya, aku bisa masak setelah selesai. Pesanan lagi. Sekarang semuanya cuma soal kue itu ya? Aku ini suami kamu, kepala keluarga. Tapi kenapa aku malah kayak nggak dianggap? Mas Jaja, aku nggak pernah maksud kayak gitu. Aku cuma mau bantu kamu. Kamu sendiri yang bilang kalau gaji kamu nggak cukup buat kita bertahan. Aku pikir dengan usaha ini kita bisa sedikit lega. Itu aja niat aku. Oh, bantu? Caranya dengan lupa sama rumah, lupa sama suami. Aku ini udah kerja seharian, capek, lapar, pulang gak ada makanan. Cuma ada dapur yang berantakan kayak gini. Apa itu yang kamu maksud bantu? Aku ngerti kamu capek Mas. Aku juga capek. Tiap malam aku nggak tidur cuma buat bikin kue. Aku cuma pengen kita bisa punya sedikit lebih uang, supaya Alia nggak nanya lagi kenapa kita nggak bisa beli mainan kayak teman-temannya, supaya kita nggak selalu bingung akhir bulan mau bayar apa dulu. Tapi kamu lupa, kita ini keluarga. Kalau kamu terus kayak gini, aku nggak tahu kita ini masih keluarga atau cuma tinggal seatap aja. Kalau aku berhenti, apa kamu bisa gantiin uang yang aku kumpulin buat bayar sekolah Alia? Apa kamu bisa pastiin gaji kamu cukup buat kita makan tiap hari tanpa hutang lagi? Pertanyaan itu menghantam Jaja seperti pukulan keras. Ia terdiam, tapi amarahnya belum sepenuhnya reda. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya duduk di kursi dapur, melipat tangannya di dada. Bukan soal uang aja. Aku ini suami kamu. Aku mau dihargai. Aku mau kamu lihat aku masih penting di rumah ini. Tapi sekarang aku cuma ngerasa aku kayak numpang aja di rumahku sendiri. Resti menatap Jaja dengan mata yang berkaca-kaca. Ia ingin membalas ucapan itu, tapi ia memilih untuk diam. Ia tidak ingin memperburuk keadaan. Setelah beberapa saat, ia kembali fokus pada pekerjaannya. Kalau aku bikin kamu merasa kayak gitu, aku minta maaf Mas. Tapi aku nggak pernah bermaksud kurangin peran kamu. Aku cuma mau kita nggak terus-terusan hidup dalam kekurangan. Keberhasilan tidak selalu membawa kebahagiaan. Kadang ia datang bersama ujian yang lebih berat. Jaja dan Resti kini berdiri di persimpangan, di mana cinta mereka diuji oleh ego dan pengorbanan. Aku tahu aku tadi salah, tapi aku cuma pengen kita bisa bareng lagi kayak dulu. Aku capek ngerasa terpisah sama kamu, meskipun kita ada di rumah yang sama. Resti menatap Jaja, tapi tidak berkata apa-apa. Terkadang cinta tidak ditunjukkan lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan kecil yang penuh makna. Dalam keheningan malam itu, Jaja dan Resti menemukan langkah awal untuk memahami satu sama lain. Ayah, ibu, aku kenapa ya? Kok aku pusing banget? Ayah, ibu, badanku juga dingin. Mas Jaja, Alia panas banget. Kita harus bawa dia ke dokter sekarang. Alia, ada demam tinggi pakmu. Sepertinya dia meriang, merindukan kasih sayang bapak dan ibu. Nah sekarang harus segera dirawat untuk menurunkan suhu tubuhnya. Biaya pengobatan awal sekitar 1 juta ya. Sayang, aku gak punya uang sebanyak itu. Gajiku aja baru habis buat bayar kontrakan. Terus ini cuma gara-gara demam, masa iya bayar 1 juta? Ini ada uang dari hasil jualan kue Mas. Mungkin cukup buat bayar biaya awal. Sayang, maafin aku. Aku selama ini salah. Aku juga salah bawa anak kita ke dokter itu. Aku gak pernah lihat seberapa besar usaha kamu buat keluarga ini. Maafin aku sayang. Kita ini keluarga Mas. Aku cuma mau semuanya lebih baik. Aku gak pernah berniat buat ngegantiin peran kamu. Terkadang di saat-saat terburuk, cinta dan pengertian menemukan jalan untuk tumbuh. Malam itu, Jaja menyadari betapa berharganya perjuangan Resti untuk keluarga mereka. Jaja, gimana keadaan Alia? Baik-baik aja kan?
Harus dirawat Pak Doni. Resti yang bayar biaya rumah sakit pakai uang dari jualan kuenya. Kalau nggak ada dia, aku nggak tahu harus gimana. Ja, aku udah lama pengen bilang ini ke kamu. Aku sering dengar kamu ngomel ke Resti soal uang, soal tanggung jawab. Tapi kamu sadar ndak? Dia udah berjuang lebih dari yang kamu lihat. Kamu itu kepala keluarga, Ja. Tapi jadi kepala keluarga bukan cuma kerja dan kasih uang. Kamu harus jadi orang pertama yang dukung istrimu. Kalau cuma menuntut, apa bedanya kamu sama bos yang gak peduli sama karyawannya? Aku gak pernah mikir sejauh itu Pak Doni. Aku terlalu sibuk dengan ego aku sendiri. Resti cuma mau bantu, tapi aku malah bikin dia tambah berat. Kamu masih punya banyak waktu buat berubah, Ja. Resti itu istri yang hebat. Jangan sampai kamu kehilangan dia karena terlalu sibuk dengan rasa gengsi. Dalam keningan malam di depan rumah sakit, Jaja merenung ditemani dengan sebatang rokok dan juga kopi Golda. Ia menyadari bahwa dukungan dan pengertiannya adalah kekuatan sejati seorang kepala keluarga. Alhamdulillah demamnya udah turun, udah bisa pulang. Sekarang tinggal penyembuhan aja. Cepet sembuh ya Alia sayang, anakku. Resti, sayang. Iya mas, ada apa? Aku mau minta maaf, selama ini aku udah salah sama kamu. Aku terlalu banyak nuntut kamu, tapi gak pernah benar-benar ngerti apa yang kamu rasain. Kamu gak cuma istri, kamu juga ibu yang hebat. Aku bangga sama kamu Resti. Mulai sekarang, aku mau bantu, bukan cuma soal kerjaan, tapi juga usaha kamu. Makasih mas, aku cuma mau kita saling dukung. Karena aku gak bisa jalan sendirian. Kayaknya aku harus belajar banyak deh soal bikin kue. Kalau gagal, jangan marah ya sayang. Hahaha, kalau gagal ntar muka mas aku cemongin. Langkah kecil ini menjadi awal bagi Jaja dan Resti untuk membangun kembali hubungan mereka. Kerjasama menjadi kekuatan baru dalam keluarga mereka. Beberapa hari kemudian keluarga itu kembali harmonis, penuh dengan kehangatan. Haha, Bu, ini lucu. Bentuk kuenya kayak bunga. Ini kan aku yang bikin. Yeay! Bagus banget sayang. Wah, anak ibu hebat banget. Kecil-kecil udah pintar bantu ibu. Resti, aku gak pernah nyangka kalau kita bisa sampai di titik ini. Walaupun belum sempurna, aku seneng banget kita bisa kerja bareng kayak gini. Yang penting kita jalan bareng mas. Selama kita saling dukung, aku yakin semuanya bakal lebih baik. Perjalanan mereka belum selesai, tapi kebersamaan telah menjadi kekuatan yang tak tergantikan. Dalam perjuangan, mereka menemukan cinta, pengertian, dan juga harapan baru.